Baik, jadi kali ini saya kedatangan mikroskop merek Yazumi ya. Nah, mereknya ada di sini. Tuh, nih. Yazumi nggak kelihatan ya dari kamera. Oke. Nah, untuk kendala dari mikroskop kali ini pada saat datang kondisi mikroskop sudah dalam keadaan mati ya, jadi lampu mati ya. Gitu, dari owner menginformasikan bahwasanya untuk lampu nggak nyala. Kemudian untuk lensa yang ada di mikroskopnya pun sudah kotor ya, jadi perlu dilakukan pembersihan ya. Makanya untuk ownernya minta untuk kami dilakukan servis ya secara full dari bodi, kemudian lensa, dan masalah yang utamanya nggak bisa nyala ya. Nah, setelah saya cek, ini kebetulan sudah saya cek ya sebelum jadi. Ini udah jadi nih ya, ini udah jadinya. Nah, di awal ketika memang mikroskop nggak nyala, lampu nggak nyala ya, kelistrikan bagus, nggak mati lampu ya. Yang di awal yang perlu diperhatikan itu di screennya ya. Kita coba cek screen dulu ya. Screen pada mikroskop ini yang buatan Cina ya. Buatan Cina itu kebanyakan ada di bawah sini ya. Ini ada fuse ya. Ini tempat screennya. Nah, nanti tinggal diputar aja pakai obeng plus seperti ini ya. Nah, ini letak screen ada di sini ya. Nah, saya cek screennya, saya ganti screen baru, ternyata sama saja lampu nggak nyala ya. Jadi masih tetap tidak bisa nyala, sehingga saya memperkirakan masalahnya bukan hanya di screennya, karena screen pun diganti baru tetap nggak nyala. Kemudian saya beralih ke lampu ya, ke bohlamnya yang ada di sini. Nah, saya ganti bohlam baru pun ternyata untuk masih tetap nggak nyala ya, masih tetap nggak nyala untuk bohlamnya ini. Jadi saya memperkirakan kembali tidak hanya di lampu aja yang masalahnya atau mungkin di screennya, karena screen aman, lampu juga ganti baru tetap nggak nyala ya. Untuk berikutnya saya beralih ke saklar. Karena kenapa saya langsung beralih ke saklar, ini sudah pengalaman sebelumnya ya. Di pengalaman sebelumnya memang salah satu kendala ketika lampu nggak nyala itu di saklar on off-nya ini ya. Bisa jadi ada keputus di dalam sini, atau memang saklarnya yang memang udah nggak bagus gitu ya. Dan ternyata setelah saya cek itu memang benar, itu ada di saklarnya ya. Saya coba ganti saklar baru. Ini saklar yang udah saya ganti ya dari sebelumnya. Ini udah saya ganti ya. Jadi memang video untuk penggantiannya dan pengecekannya saya nggak videokan ya, karena nggak sempet. Jadi ini sudah langsung jadi nih, saya ganti saklarnya ya. Nah, untuk saklar bawaannya dia itu ada di sini ya. Ini kebetulan ini saklar bawaannya, saya potong aja. Saya potong saklarnya. Jadi sebelum saya ganti saklar ini pun saya cek dulu ya tanpa saklar. Jadi kabel-kabel yang biru ya, biru-biru saya satukan, yang merah-merah saya satukan, dan ternyata aman, dia nyala.
Jadi saya berkesimpulan memang tidak di komponen yang ada di dalam, melainkan hanya ada di saklarnya nih kendalanya, masalahnya gitu. Dan saya coba cek, saklar saya ganti ya, ini yang bawaannya, dan kabelnya saya sambungkan kembali. Alhamdulillah bisa nyala ya, bisa nyala kembali. Jadi memang ini salah satu masalah yang sering terjadi ya untuk mikroskop. Kalau tidak lampu ya di saklar ini atau mungkin screen. Tapi kalau screen sendiri sih sejauh ini jarang untuk customer saya cek ya, kemudian ganti gitu. Jadi jarang untuk screen. Yang sering terjadi itu saklar lampu seperti itu. Ya, kalau misalkan untuk kelistrikannya. Untuk komponen ini pun sangat jarang sekali karena komponen ini bisa terbilang awet sebetulnya sih. Ya, untuk yang komponen di dalam sini. Jadi hanya saklar dan screen. Kalau misalkan gak saklar atau screen yang memungkinkan kembali ya si pengatur cahayanya nih. Ya, redup terangnya ini biasanya. Ini select jadi nggak bisa nyala juga gitu ya. Nah ini kebetulan udah jadi saya pasangkan ya, saya pasangkan kembali ke bodinya ya. Dan bodi pun tadi sudah sempat saya bersihkan juga ya. Cukup dengan tisu basah sebetulnya. Kalau misalkan kotornya juga nggak bandel ya, keraknya cukup dibersihin pakai tisu basah, hilang ya cukup pakai tisu basah. Kalaupun misalkan nggak hilang, yaitu tadi pakai cairan khusus ya, biasanya saya pakai juga gitu. Nah, kalau untuk bersihin bodi ini sih sebetulnya bisa pakai pembersih bodi mobil ya, pembersih bodi mobil yang noda-noda di mobil ya, itu bisa pakai itu ya. Nah kita pasangkan dulu ya, saya pasangin, ini sudah disambung-sambungin soalnya ya. Nanti kita tes juga setelah terpasang. Oke. Nah, untuk kalau misalkan mau ngetes lampu atau screen nggak perlu bongkar baut-baut yang ada di 4 ini ya, tinggal buka aja yang ada di sini. Ini untuk cek lampu ya. Kalau misalnya ini dibuka, ini nanti bisa lihat ya. Ini buka aja seperti ini ya. Nah ini lampunya, jadi nggak perlu bongkar ke 4 baut yang ada di tatakan si mikroskopnya ya, si base-nya ya, base mikroskopnya ini ya. Cukup dibongkar baut yang ini aja untuk cek lampunya. Kalau screen ya yang ini. Oke. Jadi sebelum saya berlanjut ke lensa ini ya, nanti saya coba jelasin untuk lensa yang sudah saya bongkar ini sebelumnya ya. Tapi saya pasangin dulu untuk si base-nya supaya enak untuk ngetes lensa yang nantinya setelah dibersihkan. Jadi kalau pada prinsipnya untuk mikroskop ini kalau rajin untuk bersihinnya ya, terutama di lensanya, terutama untuk lensa yang 40 dan 100 ya, perbesaran 40 dan 100 itu kalau rajin sering dibersihin setelah menggunakan ya, setelah menggunakan perbesaran
40 dan 100 itu langsung dibersihin, insya Allah dia akan selalu bersih dan jarang terjadi jamur itu akan tumbuh di lensa. Karena kan 40-100 biasanya langsung menyentuh preparatnya ya, langsung menyentuh objek yang sedang dilihat gitu, 40 sama 100. Jadi itu sangat riskan ya untuk lensanya itu kotor terus nempel ya, karena dia pakai minyak imersi, apalagi kalau tidak dibersihkan pada saat setelah menggunakan, itu akan berpotensi terjadinya jamur ya, tumbuhnya jamur di lensa, atau akhirnya jadi berkerak. Semakin sering dilakukan seperti itu ya, tidak dibersihkan, itu semakin menumpuk lensa, dan biasanya juga minyak imersinya itu akan tembus ke dalam nih, ke dalam bagian lensa dalamnya gitu, karena semakin sering digunakan ya, sering digunakan tapi tidak coba untuk dibersihkan gitu. Nih salah satunya ini lensa 100 yang sudah saya bongkar ya, yang sudah saya copot dari dudukannya. Nah ini kalau misalnya teman-teman lihat di sini kan berminyak ya dan kotor juga, ini karena ya itu tadi ini menyentuh preparat ya dan minyak juga. Kalau nggak sering dibersihkan akan jadi seperti ini, setelah pakai nggak dibersihkan. Nah kalau misalkan dia bisa teman-teman lihat mungkin di sini ini ada kotoran kuning ya, kalau seandainya dia nggak sering dibersihkan ya, tapi sering dipakai nggak sering dibersihkan, minyak itu akan masuk dari sini. Jadi ketika didorong ya, mendorong, minyak akan masuk ke sana ya. Semakin banyak dan semakin sering dilakukan seperti ini ya, dia akan makin banyak juga untuk minyak yang masuk, berpotensi masuk, sehingga pada saat setelah menggunakan langsung dilap aja pakai tisu seperti ini ya. Ini kan posisinya nanti di bawah seperti ini, tinggal ditempelin kayak gini aja supaya minyaknya itu meresap ke tisu ya. Kalau ini udah ya, tinggal dibongkar aja yang lensa 100 nya. Nah untuk membongkar lensa 100 juga kalau membongkarnya sih gampang ya, mudah. Jadi ini covernya, cover lensa objektif 100 dibuka, kemudian biasanya ada baut kecil di sini. Ini untuk ngatur ya supaya ketika lensa ini bersentuhan dengan objek ya seperti ini, jadi ada pembatasnya sampai sini nih ya. Tapi ketika dia nggak ada baut, ketika lensanya bersentuhan dengan objek, dia akan sampai ke dalam sini, tapi itu nggak jadi masalah sih. Tapi dengan adanya ini berarti ini batasannya, batasan maksimal ya si lensa itu. Jadi paling tidak sih segini ya. Kalaupun misalkan hilang tiba-tiba atau mungkin copot dengan sendirinya sih nggak jadi masalah gitu. Ini hanya untuk membatasi si lensa ini masuk ke dalam sini gitu. Kalau misalnya nggak ada itu nanti bisa sampai tembus sini sih ya, seperti itu. Nah seperti ini dalamnya. Nah untuk buka lensa 100 ini perlu dicopot dulu penutupnya ya, karena biasanya kalau misalkan jarang untuk dibuka juga agak susah untuk membukanya. Ini udah bisa kebuka ya, ini dia. Oke, nah nih di dalamnya juga masih ada pengamannya supaya lensa itu nggak bisa keluar ya. Nah di bawahnya ini ada per, jadi kenapa dia bisa naik turun karena di dalam ini ada per ya, semacam per itu di dalam
Nah, ini setelah dibuka itu nanti ada per, kemudian ada lensa, kurang lebih ada 4 lensa kalau nggak salah di dalam lensa 100 ini ya. Nanti kita coba lihat ya.